Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi pula tanpa gantungan, dan di sanalah tempat hamba-hambanya bernaung. Ada yang bernaung dalam panji-panji kebahagiaan, dan tidak sedikit pula yang bernaung dalam panji-panji kesengsaraan. Adapun contoh orang-orang yang bernaung dalam panji-panji kebahagiaan, dia seorang pejabat, mobilnya merah mengkilat, rumahnya bertingkat-tingkat, istrinya cukup 4, namun ia enggan membayar zakat. Apabila ia wafat, kuburannya ditutup rapat-rapat supaya ia tidak melompat-lompat, karena kelakuannya di dunia seperti bodat. Adapun contoh orang-orang yang bernaung dalam panji-panji kesengsaraan, dia seorang anak jalanan, rumahnya di bawah kolong jembatan, tidurnya beralaskan tangan demi memenuhi kebutuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menciptakan panorama-panorama alam semesta yang indah dipandangi oleh mata dan sejuk dipandangi oleh jiwa. Jiwa nuansa cinta pandangan pertama. Salawat berangkaikan salam, salam berpucukkan rindu, rindu berakarkan kasih sayang kepada kekasihnya Siti Khadijah, buah hatinya Siti Aminah, sahabatnya para khalifah, yang berperang tidak memakai pistol, memasak tidak memakai kompor, walaupun dadanya diobor, namun imannya takkan pernah bocor. Beliau menegakkan agama Islam, memperjuangkan agama Islam tidak semudah membolak-balikkan tangan, wahai saudara-saudariku, tetapi dengan bermandikan darah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa bersolawat kepada beliau, yang walaupun beliau tidak pernah memakan tomat, namun namanya tetap terhormat. Walaupun beliau tidak pernah memakan toge, namun namanya tetap oke. Walaupun beliau tidak pernah makan kangkung, namun namanya tetap disanjung-sanjung. Itulah Nabi kita, Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Endang sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Salat merupakan tiang agama yang kokoh. Salat merupakan ibadah penting bagi agama kita. Salat merupakan perintah agama Islam yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Perintah wa aqimus salah bukanlah sekadar izin untuk menunaikan salat, melainkan tuntunan untuk menegakkan dan menghidupkan salat dalam arti yang sebenar-benarnya, baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintahkan kepada kita untuk salat, tetapi mendirikan salat secara sempurna. Hadirin yang berbahagia, salat adalah tiang agama,
sebuah ungkapan yang bukan sekedar hanya kiasan, melainkan sebuah hakikat mendasar dalam kehidupan seorang muslim. Mengapa sholat itu disebut tiang agama? Coba kita bayangkan sebuah bangunan. Apabila tiangnya rapuh atau tidak ada, maka mustahil bangunan tersebut akan berdiri tegak dan kokoh. Begitu pula dengan agama kita. Islam adalah bangunan agung yang didirikan di atas 5 pondasi, dan sholat menempati posisi utama, yaitu sebagai tiang utamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imadud din, faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamat din." Yang artinya, salat adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia telah merobohkan agamanya itu. Hadirin yang berbahagia, salat adalah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita menghadap langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara. 5 kali sehari kita menghentikan sejenak segala urusan duniawi, berdiri tegak, merendahkan diri, memuji dan memohon ampunannya. Salat merupakan waktu pengisian energi spiritual, penawar dari kepenatan hidup. Tanpa salat, jiwa kita akan kering dan keimanan kita juga akan mudah goyah. Salat bukan hanya kewajiban ritual, melainkan identitas yang membedakan seorang muslim sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pembatas antara seseorang dengan kekafirannya dan kesyirikannya adalah meninggalkan salat." Betapa fatalnya jika seseorang meninggalkan salat. Selain itu, salat yang dikerjakan dengan khusyuk dan benar akan menjadi benteng bagi diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat kita benar, kita benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala saat salat, maka mustahil setelah itu kita mudah melakukan kebohongan, kecurangan, atau kezaliman. Kualitas salat kita mencerminkan kualitas hidup dan akhlak kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tiang sebuah rumah dirobohkan, maka seluruh atap dan dindingnya akan runtuh. Begitu pula bagi mereka yang meremehkan atau meninggalkan salat. Ia bukan hanya menggugurkan satu kewajiban, tetapi pada hakikatnya ia sedang merobohkan seluruh bangunan agamanya. Bagaimana mungkin amalan lain seperti sedekah, puasa sunnah, atau kebaikan lainnya dapat berdiri kokoh tanpa tiang yang menopangnya? Oleh karena itu, maka kita jadikan salat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Jadikanlah ia sebagai tempat istirahat dari kesibukan dunia, bukan sebagai beban yang memberatkan. Adapun keutamaan salat, yang pertama, membuat teguh hati dan terhindar dari sifat kikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-23, yang artinya, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat terus-menerus." Keutamaan yang kedua, menghapus dosa kecil. Mengerjakan salat 5 waktu secara konsisten akan membuat dosa-dosa seseorang muslim itu dihapus. Dan yang ketiga, mensucikan diri dari sifat buruk. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, marilah kita menjaga salat kita. Tunaikanlah salat secara ikhlas,
Jaga waktu sholat kita dan jangan sesekali meninggalkan dan melalaikan sholat. Untuk itu, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Dari sekedar gerakan fisik menjadi dialog spiritual yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk menegakkan tiang agama yang dengan sebaik-baiknya. Karena di hadapannya, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datangnya dari saya. Unzur mangkola wala tanzur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli kurma, dibawa pulang untuk berbuka puasa. Sholat itu adalah tiang agama, tegakkanlah ia agar hidup sentosa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.